Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Husna. Kali ini akan membahas tentang pembahasan kita sebelumnya mengenai World Trade Organization. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu kasus WTO, yaitu Indonesia menggugat Australia di WTO terkait kebijakan rokok berkemasan polos. World Trade Organization atau yang sering disingkat dengan WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Tujuan dari WTO itu sendiri, yang pertama, meningkatkan standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Yang keempat, memperkuat produksi dan perdagangan barang atau jasa. Yang kelima, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO. Yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Yang ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. Yang kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Latar belakang gugatan Indonesia terhadap Australia. Indonesia dan 4 negara lain, yaitu Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba, mengadukan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia karena Australia dianggap melanggar kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan polos. Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya bilateral terhadap Australia terkait kasus tersebut. Namun, nyatanya usaha tersebut tidak berhasil. Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sebagai langkah terakhir yang diambil, pemerintah memutuskan untuk mengajukan pengaduan ke WTO. Indonesia menilai kebijakan Australia itu bertentangan dengan pasal 23 GATT 1994 dan dengan 3 perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara, hak paten dalam perdagangan, serta hambatan teknis dalam perdagangan. Kebijakan kemasan rokok polos bertentangan dengan sejumlah pasal dalam kesepakatan aspek kekayaan intelektual yang terkait perdagangan yang dianut negara anggota WTO. Tujuan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO karena dianggap akan menjadi
presiden buruk bagi negara lainnya di mana akan mengganggu ekspor Indonesia. Optimisme Indonesia atas gugatan yang diajukan bagi Australia. Pemerintah Indonesia pernah menggugat Amerika Serikat ke panel sengketa WTO karena melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke Amerika Serikat anjlok. Pengalaman tersebut membuat Indonesia merasa optimis untuk memenangkan gugatan yang dilayangkan kepada Australia. Bahkan, jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos yang ditetapkan Australia dikalahkan oleh WTO, Indonesia akan tetap mengajukan banding. Kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan Tobacco Plain Packaging atau TPP Act 2011 nomor 148 tahun 2011 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2012 lalu. Perkembangan gugatan. Sejumlah media asing sempat memberitakan kekalahan Indonesia berdasarkan hasil laporan interim panel yang diduga bocor. Kendati demikian, laporan tersebut bukan merupakan hasil keputusan resmi dan bersifat rahasia. Atas kebocoran tersebut, dari pihak Indonesia mengaku telah memproses Sekretariat WTO dan meminta adanya investigasi. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia, yaitu Muhaimin Mufti, mendukung upaya gugatan Indonesia atas kebijakan rokok polos yang diterapkan Australia. Menurutnya, kebijakan kemasan rokok polos hanya akan mencederai hak kekayaan intelektual, melenyapkan fungsi utama dari merek dagang, dan membuat produk tembakau tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Kebijakan Publik, yaitu Danang Girindrawardana, juga menambahkan, jika kebijakan kemasan polos dibiarkan, kebijakan serupa bisa diterapkan pada produk lain yang dinilai beresiko terhadap kesehatan seperti alkohol, makanan cepat saji, dan minuman pemanis. Kemenangan Australia dan respon Indonesia dan negara pelapor atas putusan WTO. Gugatan yang dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lain terhadap negeri jiran lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia. Dalam panel WTO dikatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel tersebut juga menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar
hak kekayaan intelektual. Dampak kemenangan Australia di WTO bagi Indonesia. Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek atau disingkat dengan KNPK mengkhawatirkan kemenangan Australia dalam sengketa-sengketa perdagangan besar atas undang-undang pengemasan tembakau polos dapat memicu kampanye serupa di Indonesia. Namun, secara hukum, kemasan rokok dan kretek di Indonesia sudah memiliki peraturan tersendiri. Dan peraturan tersebut juga selalu mendapat revisi setiap tahunnya. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2014 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan. Menurutnya, peraturan yang berlaku di Australia tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Selain itu, kemenangan Australia dalam sengketa tersebut juga tidak akan berdampak pada penurunan ekspor maupun penurunan produk rokok domestik, karena Indonesia tidak banyak mengimpor atau mengekspor rokok ke Australia.